Cewek muda ini kedatangan tamu aneh. Dan tiba-tiba dia disihir gitu aja. Dia disihir dari nenek-nenek tua. Jadi dia harus hidup dalam tubuh nenek-nenek. Dan dia nggak bisa bilang kalau misalnya dia tuh kesihir. Jadi sebelumnya anak muda ini perajin topi. Dalam hidupnya dia tuh kayak nggak ada semangatnya lah. Bahkan dia tuh ngerasa lebih tua dari seumuran teman-teman yang lain. Dan si cewek ini juga nggak pede sama dirinya sendiri. Terus pas dia dalam perjalanan, dia diganggu sama bapak-bapak. Dia ketemu sama Howl. Howl ini penyihir terkenal yang mempunyai kastil yang bisa bergerak. Howl Moving Castle. Howl pun menghindungin dia. Si Howl sama anak cewek ini, si Sophie, juga ngehindarin sihir-sihir hitam lainnya kan. Akhirnya mereka terbang tuh berdua, dan itu kayak indah banget. Tapi ternyata ada penyihir lain yang suka Howl, dan dia ngerasa cemburu sama Sophie. Yang akhirnya Sophie ini malah dikutuk. Singkat cerita, setelah dikutuk, dia kayak mengembara gitu kan. Dan nemu nih kastil. Dia masuk dan inginnya tuh beristirahat sejenak lah di sana. Si Howl tahu kalau misalnya dia dikutuk. Howl juga mau berusaha untuk ngebebasin kutukannya. Kutukannya sih udah hilang, tapi Sophie-nya tetap jadi nenek-nenek. Bahkan keselnya lagi, dia juga tetap nggak bisa kalau dirinya tuh kayak mau bilang dia tuh dikutuk gitu. Jadi kalau kalian tahu nih cerita tuh bagus banget kalau kalian mau nonton. Ini cerita dari Ghibli yang kalau kalian nggak nonton itu sayang banget. Karena Studio Ghibli tuh selalu mempunyai ciri khasnya. Terus dia selalu kayak menyelipkan arti sebuah makna dalam kehidupan gitu, termasuk yang di sini. Nah, kenapa kutukannya Sophie tuh nggak hilang-hilang? Jadi, di Howl Moving Castle ini, kondisi hati seseorang itu sangat mempengaruhi dalam sihir tersebut. Si Sophie tuh nggak menghargai dirinya sendiri, merasa dia yang paling jelek, merasa dia tuh paling tua daripada yang lain. Ya, akhirnya dia seperti ini. Ini kayak simbolis yang sebenarnya itu ada di jiwanya dia. Di sini cerita dimana seseorang tuh kayak melakukan perjalanan dalam batin dia untuk akhirnya mencintai dirinya sendiri. Sampai akhirnya kutukannya meleleh sih, dan wajahnya kembali muda. Jadi makanya kalau kalian lihat kayak Sophie ini tiba-tiba jadi tua, tiba-tiba jadi muda, karena itu kondisi hati dia yang kalau dia jadi semangat, terus dia ngeliat bunga dan lain sebagainya, dia jadi jiwa muda lagi, bangkit gitu. Dan kalau misalnya dia nggak menghargai dirinya, dia ngerasa kayak dia bukan siapa-siapa, dia jadi kembali tua. Kalau kalian mau nunggu aku ceritain lagi, jangan lupa subscribe ya.